semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami adalah mahasiswa Universitas Surabaya dan kami akan melaksanakan tugas UTS, mata kuliah, Pancasila, dan kewarganegaraan. Tugas ini mengenai apakah lingkungan sekitar rumah kita sudah menerapkan protokol kesehatan ataukah belum, serta wawancara dengan tokoh masyarakat. Berikut adalah anggota dari kelompok ini. Perkenalkan, saya adalah Florencia, NRP 130-209-327. Perkenalkan, nama saya Natania Devina dengan NRP 1303197. Halo, perkenalkan nama saya Josia Sanjaya dengan NRP 130019053. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Cecilia Gunawan dengan NRP 130219194. Perkenalkan nama saya Nikolaus Beti Wijaya, NRP 130319120. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Firdaus Rahmatullah, NRP 1303192. Jadi ini suasana lingkungan rumah saya. Di sini sangat sepi karena keadaan COVID-19 ini. Di sini kompleks saya menerapkan protokol kesehatan seperti keluar rumah memakai masker, lalu menjaga jarak, dan lain-lainnya. Di sini juga jika ingin ada saudara atau ada tamu, diwajibkan untuk melewati bilik steril, lalu mencuci tangan di pos satpam gate pertama. Setelah itu jika ingin menginap, diwajibkan untuk rapid test terlebih dahulu, lalu izin atau lapor ke RT komplek ini. Di sini juga ada pembangunan dan tukang-tukangnya itu tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Lokasi kali ini adalah perumahan Magersari Indah, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Keadaan perumahan Magersari Indah cenderung cukup sepi. Hal ini disebabkan warga Magersari Indah yang mematuhi protokol COVID untuk di rumah saja. Walaupun sesekali masih ada warga setempat yang keluar rumah, biasanya untuk membeli keperluan tertentu, namun umumnya mereka tetap menggunakan masker sesuai protokol COVID. Akses antar jalan di perumahan Magersari Indah juga dibatasi. Hal ini terlihat dari palang-palang yang tertutup di antar jalannya. Tujuannya untuk mengurangi mobilisasi dari warga setempat. Akses menuju jalan raya juga ditutup dengan portal dalam rangka membatasi mobilisasi warga. Tiap persimpangan jalan ada tulisan untuk memakai masker sebagai himbauan bagi warga setempat. Sesekali akan ada mobil penyemprot desinfektan untuk menyemprot desinfektan di area perumahan Magersari Indah. Tujuannya adalah untuk sterilisasi. Halo, bertemu lagi dengan saya. Berikut ini akan saya tunjukkan lingkungan di sekitar toko saya. Oke, selamat malam Bapak Sandy. Selamat malam. Ya, mungkin Bapak bisa perkenalan dulu untuk interview kali ini. Ya, selamat malam. Nama saya Sandy. Saya
di sini sebagai anggota dari Satgas COVID untuk wilayah pemukiman Gunung Anyar. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi di sini saya mau bertanya beberapa hal tentang penanganan corona di lingkungan masyarakat ini Pak. Jadi kira-kira tantangan apa saja yang Bapak hadapi selama menjadi Satgas penyelamatan corona ini? Ya, tantangan yang terberat adalah kita tahu ini adalah virus yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita lihat. Jadi kita tidak bisa, kalau itu sesuatu yang bisa kelihatan, enak kita bisa menghindari, menjauhi virus tersebut. Tapi ini sama sekali nggak kelihatan. Dan lebih dipersulit lagi dengan beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa virus ini adalah suatu hal yang sepele, seperti suatu penyakit biasa yang bisa disembuhkan. Dan kurang pemahamannya itu yang membuat semakin sulit bagi kita untuk mensosialisasikan di lingkungan ini. Baik Pak. Itu sih. Lalu nih Pak, menurut Bapak, tanggapan dari Bapak sendiri bagaimana terhadap orang-orang yang masih melanggar peraturan-peraturan untuk penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mencuci tangan sebelum melakukan sesuatu? Menurut Bapak bagaimana? Ya, saya merasa sikap mereka itu sangat merugikan orang banyak. Karena dengan cara mereka mensepelekan untuk tidak mentaati protokol kesehatan itu bisa membuat mereka sendiri bisa menjadi suspek, bisa menjadi korban dari virus itu sendiri yang akan menularkan ke lingkungan keluarga mereka sendiri gitu. Oke. Lalu selama Bapak menjadi Satgas pencegahan corona ini, apa saja langkah-langkah yang sudah diambil oleh Satgas pencegahan dalam penetapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat ini? Kami dari tim Satgas tidak henti-hentinya dan tidak jemu-jemunya untuk terus-menerus mensosialisasikan protokol kesehatan ini di wilayah kami. Antara lain, secara berkala kita mengadakan pertemuan dengan warga untuk tetap menghimbau mereka, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan setelah memegang sesuatu atau menjaga jarak, menghindari kerumunan orang banyak. Dan sebaiknya tidak perlu keluar rumah apabila tidak ada hal-hal yang mendesak atau hal-hal yang perlu dilakukan. Semakin kita lebih sering tinggal di rumah, menjauhi kerumunan, itu akan menjaga kesehatan kita diri sendiri. Kemudian kita juga melakukan penyemprotan secara berkala di lingkungan RT, RW sekitar kami. Kemudian kami juga himbau apabila ada masyarakat sekitar yang anggota keluarganya mempunyai gejala-gejala mirip dengan sakit COVID ini, diminta untuk segera melapor ke posko Satgas supaya dari pihak kami bisa segera menindaklanjuti untuk tindakan protokol berikutnya. Dan satu hal lagi, kami juga mensosialisasikan tempat-tempat yang biasa dipakai berkumpul di wilayah ini, misalnya warung kopi atau tempat-tempat kafe, atau kami himbau mereka untuk tutup lebih awal, jadi tidak tutup terlalu malam, mungkin maksimal jam 9 mereka harus mengakhiri semua aktivitas mereka. Demikian sih. Baik Pak. Lalu menurut Bapak sendiri secara pribadi, bagaimana kondisi sebelum dan selama corona ini? Perbedaan apa saja yang terasa? Seperti kalau saya pribadi, saya memilah menjadi dua sudut pandang. Jadi kalau secara ekonomi, sebelum dan sesudah ini sangat-sangat kelihatan. Karena kalau sebelum pandemi ini, di mana tidak diberlakukan PSBB, semua kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar dan baik. Tapi dimulai dengan adanya PSBB dan peraturan segala sesuatu yang mengikuti, itu membuat kegiatan ekonomi lebih menjadi terhambat. Karena banyak toko-toko atau pusat-pusat kegiatan itu memilih untuk menutup usaha mereka. Nah, kalau dari segi sosial, itu juga membuat masyarakat lebih cenderung berhati-hati dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau mungkin sebelumnya mereka kurang bisa menjaga kesehatan, kebersihan, tapi dengan sejak adanya pandemi ini, mau tidak mau mereka harus lebih memperhatikan kesehatan diri dan kebersihan diri mereka. baik Pak. Lalu dari langkah-langkah yang sudah Bapak sebutkan tadi dalam pencegahan corona dalam lingkungan masyarakat,
Apakah menurut Bapak selama ini langkah-langkah tersebut sudah efektif? Kalau kita bilang efektif itu seberapa efektifnya kita belum bisa memastikan, cuman kalau kita lihat dari perkembangan hari ke hari, kita sendiri bisa melihat bahwa jumlah penderita corona semakin naik. Jadi boleh dibilang langkah-langkah kita ini belum sepenuhnya efektif, karena mungkin ya adanya sebagian anggapan dari sebagian masyarakat yang menganggap remeh hal ini gitu. Jadi tapi itu tidak menghalangi kita untuk terus mensosialisasikan untuk protokol kesehatan di lingkungan kami. Baik, Pak. Lalu dalam penerapan protokol kesehatan tersebut, tantangan apa saja yang Bapak hadapi selama bertugas ini, Pak? Lalu jika ada, bagaimana Bapak mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tantangan yang utama yaitu kembali ke pertanyaan tadi, bahwa adanya sebagian anggota masyarakat yang tidak mendisiplinkan diri dengan memakai masker atau mereka menganggap remeh. Dan ini menjadi tantangan utama yang cukup berat, karena kita harus menyadarkan mereka bahwa virus ini sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat menular dengan mudah. Bahkan ada kecenderungan sekarang orang mungkin kelihatan sehat, tapi secara nggak sadar dia itu menjadi carrier atau dia menjadi pembawa virus ke orang lain yang mungkin kondisi tubuhnya lebih lemah atau yang tidak sehat. Dan ini yang menjadi tantangan kami untuk terus-menerus kami mensosialisasikan di wilayah lingkungan kami. Ya, baik. Itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk interview pada malam hari ini, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, selamat malam. Pendapat saya untuk pelaksanaan protokol COVID di Perumahan Magersari Indah cukup efektif. Karena dengan adanya pembatasan akses ini, secara tidak langsung akan membuat warga setempat jadi enggan untuk bepergian kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Hanya saja saran saya, diberitahukan informasi yang lebih jelas, akses jalan mana yang tetap dibuka, mengingat ada kepentingan yang darurat, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan masalah. Selain itu, saran saya untuk penyemprotan desinfektan alangkah baiknya jika lebih sering dilakukan dan lebih konsisten, misalnya seminggu 2 kali atau 3 kali. Karena jika hal ini jarang dilakukan dan hanya dilakukan sesekali saja, maka akan sedikit tidak efisien dan sedikit percuma. Nah, dalam mencegah penularan virus corona, sebenarnya menurut saya yang penting adalah kita harus meningkatkan kesadaran diri kita sendiri. Nah, ketika kita peka dan kita sadar bahwa kita harus menjaga kebersihan tubuh kita harus jarang keluar jika tidak ada aktivitas penting, maka itu sebenarnya akan sangat membantu pihak-pihak yang terpapar virus corona. Kita akan bisa membantu mereka dan bermanfaat dengan hanya kita peka terhadap diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, yuk stay safe for true normal. Peningkatan jumlah kasus corona dari hari ke hari meninggalkan keprihatinan sendiri bagi kita semua. Dampak dari pandemi ini juga cukup banyak, mulai dari perekonomian negara yang mengalami resesi, pemutusan hubungan tenaga kerja yang sangat drastis, dan lain-lain. Perlu kita ketahui bahwa untuk melawan pandemi ini kita tidak bisa sendirian saja. Kita harus bersama-sama menerapkan protokol kesehatan yang telah ada. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang merasa acuh terhadap protokol kesehatan ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah siapa sih yang gak mau terbebas dari pandemi ini? Tentu jawabannya kita semua ingin terbebas dari pandemi virus COVID-19 dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Maka dari itu, tunjukkan kontribusi nyata kita untuk melawan pandemi ini dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang telah ada. Akhir kata, selalu jaga kesehatan dan terima kasih.